Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mukarrabin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, bil khusus kepada pewakif Masjid Jami' Al-Mukarrabin, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungannya dan dalam penuh rahmatnya. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Diberikan kepada kita futuhat ilahiyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyah wal akhlaq al-quraniyah. Rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. Allah yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita doa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah dan bala. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal amna war riayata wal himayata war rahata war rahata war rahata fi qulubina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah, kita sampai di halaman berapa? Yang apa, yang 9 ya? Ya. Al-Fasl Tas ya. Berbeda kitabnya, ada yang 92, ada yang 88. Pokoknya temanya tentang pasal yang ke-9 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-faslu tasi'u ya, pasal yang ke-9. Itu. Udah al-ashir. Udah banyak udah. Ini luar biasa nih. Padahal sebulan sekali udah mau tamat ini ya. Al-faslul ashir. Pasal yang ke-10 ya. Mulhaqun lil fatawa ya. As'ilatun mutanawwi'atun. Pasal yang ke-10 mulhaqun lil fatawa, catatan atau lampiran fatwa-fatwa ya. Jadi ini dikumpulkan oleh Syekh berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari para alim ulama ya. As'ilatun mutanawwi'atun, asalnya hadhihi as'ilatun mutanawwi'atun ya, ini khabar mubtada mahdhuf ya, pertanyaan yang beraneka ragam ya. Ad-dafnu fit tabut. Nah, nanti akan dikaji bagaimana menguburkan itu dengan peti ya, peti jenazah. Ad-dafnu fi ardi dzati muyah. Ada kasus juga nanti bagaimana menguburkan jenazah, ternyata ini tanahnya air mulu. Oh ya, pas kita menguburin emang pas hujan tuh misalnya air terus. Atau memang itu daerahnya daerah becek terus. Bagaimana tuh? Ya. Qabrun minat tabiqain. Ada kuburan 2 tobak, 2 tingkatan, 2 lapisan. Dafnul adadi fil qabril wahidi. Menguburkan jumlah mayit yang banyak dalam satu kuburan. Boleh enggak? Seperti misalnya kejadian perang Uhud, perang Badar ya. Atau kemarin tsunami itu. Udah digali yang gede atau tempat bareng-bareng boleh juga. Akhdhu syai'i minal mayyit. Boleh enggak mengambil sesuatu dari si mayit? Ya. Misalnya tuh mayit pakai apa tuh? Pakai cincin misalnya, diambil cincinnya.
Al hinatu fit taghsil. Boleh enggak pakai hina dalam memandikan? Taghsilul mayyit fil hajj. Bagaimana memandikan mayit dalam kondisi haji? Ya. Taghayyara launul mayyit. Ini si mayit udah berubah nih bentuknya nih. Ya. Mau dimandiin bisa tambah rusak. Ya, bagaimana nih? Ya. At-taghsilu bitijahil qiblah. Memandikan menghadap ke kiblat. Dafnu syai'in ma'al mayyit. Ya. Boleh enggak kita menguburkan sesuatu berbarengan sama mayit? Misalnya mayit kita kuburin, kita tambahin sesuatu. At-takfinu fi thiyab. Kasus tentang mengkafankan dengan baju, boleh enggak? Nah, kita kemarin kebetulan di Masjid Jamil Ma'mur baca kitab Fathul Mu'in, pas banget temanya tentang as-salatu 'alal mayyit. Ya. Pembahasannya. Ada juga pembahasan tentang peti mati, pembahasan tentang baju gitu ya. Al-mubahu fa'alahu ma'al mayyit. Hal-hal yang dibolehkan yang dilakukan bersama si mayit. Hal nahilut turabi alaihi. Apakah kita menjatuhkan tanah atau abu-abu di atas mayit? Al-wafatu fil masjid au fi baitil khala. Bagaimana nanti pas kita dapati ini wafatnya di masjid. Ada kemarin di masjid Riyadhus Shalihin, ada orang lagi sujud di rakaat yang ketiga wafat. Ya. Belum sempat bangun ke rakaat yang keempat, wafat lagi sujud. Bagaimana tuh? Au fi baitil khala, atau ada orang Allah cabut nyawanya di dalam kamar mandi, di toilet. Ya. Dafnu sihrin au amalin ma'al mayyit. Ya, dafan. Menguburkan sihir atau sebuah amal bersama si mayit. Intifa'ul insan bi'amali ghairihi. Seseorang mengambil manfaat dengan amal orang lain. As-salatu fi masajidil adrihah. Salat di masjid-masjid yang ada kuburannya. Wa hukmu ta'adda 'alaiha, dan hukum kita melewati kuburan-kuburan, langkah-langkahin. Ini hukumnya. Kemudian yang terakhir hukmu qiraatil Qur'an 'alal mauta, ya. Akan dikaji juga dalam fatwa-fatwa ini hukum bacaan Al-Qur'an kepada al-mauta. Ya. Al-fasl 'ashiru mulhaqun lil fatawa. Pasal yang ke-10, catatan atau lampiran fatwa-fatwa. As'ilatun mutanawwi'atun, pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam, bermacam-macam. Su'alun, yang pertama ya, hal yajuzu dafnul mayyitil muslimi fi tabut? Nah, ya. Apakah dibolehkan menguburkan mayit muslim di dalam peti? Ya, tabut itu peti. Apa bacanya ya? Kita jadi fil madi atau fil mudhari ini? Ad-duwalu. Tunqalud duwalu al-mauta min baladin ila baladin. Ya. Jadi ada beberapa negara
memindahkan mayit min baladin ila baladin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada Ustaz Fatah nggak sini? Pernah nanya ini dulu ya. Dia menguburin jenazah mayit-mayit yang kena COVID tuh. Udah lama nih sekarang. Mau dipindahin boleh nggak ke kuburan Tanah Koja misalnya? Ya. Min baladin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia makanya pakainya pakai nakirah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Fi tawabiti bi hujjatil hijri sihhi. Ya. Jadi pada peti-peti bi hujjatil hijri sihhi, maksudnya dalam karantina kesehatan. Wah, ini udah ada juga ya. Karantina kesehatan. Wa adamu intiqalil amrad au bi'ah minal mayyiti ila ghairihi, dan tidak memindahkan. Artinya gini, dulu orang kan takut ya, penyakit itu nepak artinya. Ada mu'intiqal amrad, tidak ada perpindahan penyakit itu, awil aubiah atau wabah, kalau bahasa sana pandemik itu, minal mayyit, dari mayit ila ghairihi, pada yang lain. Saya menemui sebuah keluarga, kebetulan keturunan ulama, kebetulan abangnya kemarin kena sakit tuh. Dia ada kepikiran mungkin kena ini ketepaan tetangganya gitu ya. Adanya sama-sama kiai ini nguatin kagak ya. Adamu intiqalil amrad awil aubiah minal mayyit ila ghairi. Ya, tidak ada ketepaan penyakit lah gitu. Ya. Atau wabah dari si mayit kepada orang lain gitu. Wa ba'duhum yadfanuna mautahum fi tabutin minal khashabi ya ghaliyats thamani. Ada sebagian mereka menguburkan orang-orang mati ya pada satu peti yang terbuat dari khashab, peti yang terbuat dari kayu tapi harganya mahal, ghaliyats thaman. Ya, pas pesan petinya macam-macam untuk kayunya ya. Mau kayu Jawa Timur apa Jawa Barat, beda-beda. Lakinnana indal muslimina yumna'u, ya, tetapi kita kepada orang-orang muslim yumna'u, dilarang. Wala yajuzu dafnu fit tabut, dan tidak boleh menguburkan di dalam tabut, di dalam peti mati. Wa yajibu an nukhrijahu minat tabut inda wusulihi, dan wajib kita mengeluarkan si mayit minat tabuti, dari peti mati, inda wusulihi, ketika sudah sampai ke makamnya tuh ya. Wa nudfinuhu kama huwa fil maqbarah, dan kita kuburkan dia sebagaimana dia ya terbuka di kuburan. Fa idza ra'ayna annal kafna qad taghayyara li amri ma gitu aja ya. Wa yahtaju ila i'adati takfinihi fala mani'a bi kafnin syar'iyyin. Ini kan masalah nih. Apabila kita lihat kain kafannya udah berubah ya, li amri ma, karena satu masalah nih ya, apa kena sesuatu gitu. Wa yahtaju ila i'adati takfinihi, dan perlu untuk dikafankan kembali, diulang gitu. Boleh enggak tuh itu?
Ya, misalnya contoh aja, kita lagi bawa jenazah, orang lagi ngecat, dalam masjidnya lagi ngecat, tumpah tuh cat kena kain kapan mayit. Boleh nggak tuh di ini lagi, ya, diulang lagi kapan lagi, ya, fala mani'a bi kafnin syar'iyyin, tidak ada pencegahan, artinya boleh, ya, dengan syarat tetap mengkafankan secara syar'i. Fahadha jaizun fi syar'ina, hal ini dibolehkan dalam syariat kita, agama kita. Kadzalika man dufina walam yughassil, demikian juga orang yang dikebumikan dan belum dimandikan. Ya, fa in kana haditsud dafni walan yata'aththara bil ghasli fala mani'a an nukhrijahu minal qabri. Ini masalah. Kebetulan kita lupa mandiin, kuburin aja dulu. Gimana nih? Boleh nggak kita apa namanya? Kita gali lagi, kita mandiin. Nah, ini kasusnya. Fa in kana haditsud dafni, ya, jika terjadi penguburan walan yata'athara bil ghasli, tapi ternyata ini kok kagak ada ini nih, asar-asarnya dia dimandiin nih, ya, fala mani'a, maka tidak kenapa-napa atau tidak dicegah an nukhrijahu minal kubri, kita mengeluarkan kembali itu mayit dari kuburan, wa nughassiluhu, dan kita mandiin lagi. Cuman memang jadi kerjaan tuh ya. Tapi maksudnya kalau terjadi begitu ada kan kekeh kan. Kemarin misalnya kasus Covid banyak itu. Ya. Pihak keluarga melihat belum puas. Ya. Akhirnya sampai rumah diproses lagi, dibuka lagi, dimana lagi. Ada gitu kan. Ya. Ternyata cuma dipakai pempes doang. Aneh gitu. Dibongkar lagi, dia proses mandiin lagi, boleh nggak? Boleh, ya. Ini apa nih? Dalam rangka walaqad karramna bani Adam, kita memuliakan manusia tuh dari hidup sampai mati pun, ya, kita muliakan karena manusia adalah makhluk termulia yang ada di alam ini. Buku ini maka mereknya apa namanya? Ikramullah lil amwat, ya, kemuliaan Allah tuh, kalau kasih kemuliaan bagi para mayit. Jadi jangan sembarangan, walaupun sudah meninggal juga harus kita urusin, ya. Ada cerita yang menarik di zaman Nabi Musa, ada orang meninggal sama Bani Israel, dilempar, dibuang ke tong sampah. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil jenazah itu. Musa di situ ada itu, ya. Nabi Musa ambil tuh jenazah, Nabi Musa mandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Bani Israil datang ke Nabi Musa, ya Musa, lima akramtahu ikraman, mengapa engkau muliakan jenazah itu? Habis sudah buang dia ke tong sampah. Kata Nabi Musa apa? Allah mewahyukan kepadaku untuk memuliakan orang tersebut. Iya, faktornya apa? Sebabnya apa? Sebabnya ternyata orang tersebut setiap kali baca kitab Taurat, di situ tertulis nama-nama Rasulullah Muhammad, akan datang nanti Nabi akhir. Itu selalu dia cium karena imannya dan percayanya. Tuh, bapak tuh, ya. Orang di zaman Nabi Musa aja dia begitu dapat kemuliaan tuh. Allah muliakan, ya. Allah muliakan, ya, jenazahnya. Allah, ya. Sama seperti tawon tuh. Tawon kenapa dia ngeluarin apa tuh? Ngeluarin madu. Dan madu mahal,
berkhasiat, sehat. Jadi ditanya sama Rasulullah, tawon, kenapa kamu setiap nemplok di bunga, di pohon itu menghasilkan madu? Apa sebabnya? Katanya, ketika aku mendekati pohon, sebelum aku mencelak di situ, ya, aku berselawat dulu kepada Rasulullah. Jadi tawon berselawat keluar madu. Wa mabaluna bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita Bapak-bapak ya, banyak salawat yang banyak-banyak dah. Ya, nanti kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Banyak ceritanya. Kita dapat cerita itu di masa-masa dulu, belum lama ini itu lihat lagi rame-ramenya juga tuh di YouTube itu. Ya. Orang cinta sama Nabi, kalau ada maulid Nabi datang. Pokoknya pesan saya, kalau ada maulid Nabi, anak-anak kita sudah datang dah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Ya, udah kita nggak pernah ngajarin tentang siapa Nabi, sunah-sunah Nabi. Itu anak kita nggak pernah datang ke acara-acara maulid Nabi. Akhirnya kagak tahu apa-apaan tentang Nabi. Gitu ya. Taib, lanjut. Mana tuh? Ya. Jadi fala mani'a an nukhrijahu minal qabri. Tidak ada larangan kita mengeluarkan mayat dari kuburan, wa nugassiluhu, dan kita mandiin lagi, wa nukaffinuhu, dan kita kafanin lagi. Ini lagi-laginya saya bahasa tambahan tuh biar tambah jelas ya. Linusalli alaihi, kemudian kita sholatin lagi ya. Kama aujaba syar'u al-islamiyyu, sebagaimana syariat Islam mewajibkan. Amma idza wajadna annahu taghayyara walan nastati'a an nugassilahu walan nusalli alaihi fanusalli alaihi min kharijil qabri. Ya. Jadi ternyata tadi kan pas digali lagi, kita dapetin itu mayat sudah taghayyara, sudah berubah. Ya, sudah berubah. Kan bapak-bapak itu Pak, dalam hadis yang sahih disebutkan ini mayat baru aja diletakkan. Makanya katanya habis mayat diletakkan kita jangan buru-buru pergi tuh. Kita talkinkan tuh. Kita jalan ya 3 langkah, datang langsung 2 malaikat. Ya, kalau amal kita jelek langsung dihajar habis-habisan itu. Ya, gosong pada, hitam pada. Nah misalnya kondisinya begitu tuh, ya, atau dia dililit ular piton di dalam kuburan. Tapi kalau amalnya baik, luar biasa tuh. Kuburan yang ukurannya semeter kali berapa? Kalau panjangnya biasa berapa? 2 meter ya? 2 meter kali semeter. Itu terasa lebar, luas. Ya. Kemudian juga tempatnya dari hawa sorga itu dikirimin, adem itu kuburan, bercahaya, terang. Jadi kalau amal kita jelek, udah gelap, sempit, ada ular piton, tuh, ya. Yang kata Nabi, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afzau minhu. Aku belum pernah melihat sebuah tempat yang sangat menyeramkan, ya, seperti kuburan. Begitu. Kalau nggak percaya, silakan masuk duluan. Taib. Amma idza wajadna annahu taghayyara, adapun apabila kita dapati bahwa si mayit itu sudah berubah, ya, berubah. Walan nastati'a an nugassilahu, dan kita kagak mampu lagi untuk memandikannya. Walan nusalli alaihi, dan kita kagak bisa lagi untuk mensolatkannya lagi. Kita lihat udah remuk tuh mayat, ya. Fanusalli alaihi min kharijil qabri. Maka caranya udah enggak usah dimandiin lagi dah. Langsung kita sholatin aja dia, ya.
kita posisinya di luar kuburan begitu. Wala nukhrijuhu akhraja yukhriju ya. Wala nukhrijuhu wala nughsiluhu. Kita enggak perlu lagi ngeluarin tuh mayit, enggak perlu lagi mandiin. Wal amru 'ala si'ati fi mithli hadhil umur. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini itu dikasih keluasan cara menanganinya begitu ya. Su'alun, pertanyaan. Hunaka ardu ramliyatin au zira'iyatin. Ya, bagaimana ada tanah tapi tanahnya ini tanah kayak pasir. Bapak pernah enggak tuh? Ramliyah itu kan pasir. Kalau di sini mah tanahnya pada bagus ya. Apa namanya? Tanah liat kan bagus. Ada kan itu tanah pas ini kayak pasir apa? Longsor terus jadi. Nah, gitu. Ya. Begitu. Ini kan diangkat berbagai macam pertanyaan dan juga fatwa ya. Atau zira'iyah atau tanahnya tanah sawah. Tanah sawah kan lembek. Ya. Lembek tuh yang airnya. Zat moyahin ghazirah. Atau tanahnya itu ya ada air yang ngalir deras banget. Kita pernah ya dulu ada pas nguburin di Klender itu pas hujan besar banget, posisinya memang sebelahnya rendah tuh. Wah, akhirnya mau ditaruh air tinggi terus. Nah, bagaimana triknya tuh? Nah, ada ilmunya tuh. Jangan udah cemplungin aja. Enggak boleh. Ya. Itu boleh nanti kita pakai papan dulu tinggi. Pokoknya di atas air. Tapi atasnya tarik lagi pasirnya tuh. Nah, biar tetap dia istilahnya diletakkan alal ardi. Ya, begitu. Fa kaifa nuqimu 'alaiha al-qabr? Ya, bagaimana kita tuh meletakkan si mayit, si jenazah di kuburan. Kalau kondisi tanahnya longsor terus, banyak air, deras airnya, ya. Indal hajati lidzalik, ya, ketika itu. Istahabbal arabu aw as-sahabatu radhiyallahu anhum ad-dufna fi as-sahra'i li jafafiha. Yang pertama, ya. Dibolehkan, dianjurkan orang-orang Arab membolehkan, para sahabat radhiyallahu anhum juga membolehkan menguburkan di sahra. Di sahra. Apa sahra itu? Apa padang sahara, ya. Li jafafiha. Ya, karena keringnya di situ. Agak ada air. Jadi boleh. Kalau kita lihat kuburannya Abul Hasan Asy-Syadzili itu di Mu'attam tuh, atas gunung malah. Ya. Fa idza kana makanul madafin ka mu'zamil aradi al-ma'hulah indana ardan zira'iyah wa fiha muyah fala mani'a wa hadza thabitun syar'an. Ya. Jadi kalau misalnya kebetulan tanahnya di kira sahra enggak apa-apa. Kalau tanah yang bagus enggak apa-apa. Ini juga permasalahannya. Idza kana makanul madafin, apabila tempat penguburannya itu kamu'zamil aradil ma'hulah indana, ya, seperti tanah-tanah yang lembek, yang cair airnya, indana seperti di kampung kita, di tempat kita, ini kata penulis, berbentuk ardon zira'iyah wa fiha moyahu, ya, tanahnya tanah sawah, banyak airnya, ya, fala mani'a, maka enggak kenapa-napa. Wa hadza sabitun syar'an, dan ini juga hukumnya sabit dalam syariat. Lakin, tetapinya lakin bisyartin an nad'a tabaqatan minal khirsanah fi batinil ardi
wa fil ajnab. Ya. Misalnya memang tanahnya di lembek, airan mulu, ya. Itu katanya tetap nggak boleh, tetap kita bisa kuburin dengan syarat kita taruh dulu tuh tabaqah, ya semacam apa ya, kayak pakai papan lah gitu, ya, minal khirsana, dari macam-macam kayu atau apa, fi batinil ardi, artinya ini tanah lembek, udah kita bikin kayu kayak gini lah, bikin ada kaki-kakinya kan, ya, biar yang penting dia dengan air. Kemudian ya, summa nufarrisuha biramli. Kemudian kita taburin tuh farasai faris. Kita taburin tanah. Itu tetap seakan-akan dilapisin tanah. Artinya jangan sampai nanti mukanya ketika di ini dia nempel kayu. Dia harus nempel tanah, ya, atau pasir. Paham ya? Summa, jadi kita pasang dulu kayu gitu untuk apa, biar dia kagak becek. Summa, kemudian nufarrisuha birramli, kita tebarin dah tuh tanah tipis lah, gitu. Fanakunu qad wada'nal mayyita, maka kalau begitu baru dah letakin mayit tuh ala ramli, di atas pasir, fi makanin nazifin, di tempat yang bersih, gitu, ya. Li'annana mutalabuna bi an nuhafidha 'alal mayyit ba'da dafnihi. Karena kita semua ini dituntut nanti, ya, untuk apa? Nuhafidha, menjaga, memelihara 'alal mayyit, si mayit, ba'da dafnihi, ya, setelah dikuburin, hatta la yu'athir fihi ma, ya, sehingga dia kagak katakanlah apa, kemasukan air. Sama juga kita nguburin nih, nguburin kan yang biasanya dilobangin, lobangnya juga harus yang standar. Apa hikmahnya? Dua, agar kagak ada zikah, seperti ada bau, ya, ada bau yang sampai naik ke permukaan, satu, atau sampai dia kecium oleh binatang buas. Kalau kecium bisa digali itu. Nah, ya. Jadi kalau ini tadi kena air, kasusnya harus dikasih sanggahan, ditaruh tanah atasnya agar si mayit terjaga kagak tergenang air, gitu, ya. Walidzalika warada anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina matu wa dufinu fi Uhudin, ya. Oleh karena itu ada keterangannya bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat, yang meninggal, dan mereka semuanya dufinu, dikuburkan, fi Uhud, di gunung Uhud, ya, di kawasan Uhud. Nah, para jamaah yang pernah umroh biasanya nanti dibawa oleh timnya, ya, ke kawasan Uhud. Kemudian biasanya baru kita salam kepada ahli Uhud. Saya kemarin alhamdulillah juga ke Badar, ke kawasan perang Badar, juga kita salam kepada ahli Badar. Ya, di sana ditulis nama-nama sahabat yang gugur dalam perang Badar. Ba'da itsnain wa arba'ina sanah, ya, setelah 42 tahun, hafar Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ain ma bijiwarihim, fadhahabu lidzawi qurbahim fil manam, ay fi ru'yatil manamiyah, wa qalu lahum aghithuna minal ma'i, aghithuna minal ma'i, fadhahabu yanquluhum ila makan akhar, fawajadu al makana jafian. Nah, ini ada kisah Bapak-bapak. Jadi diceritakan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka meninggal, wafat, ya, kemudian mereka dikebumikan di Uhud. Kemudian setelah 42 tahun, ini Muawiyah bin Abi Sufyan dia bikin ngegali tanah, hafar, digali, ya.
Dia bikin apa? Bikin sumur lah. Aina ma'in bijiwarihim. Ya bikin sumur bijiwarihim di samping kuburan Uhud. Gitu. Fadhahabu lidzawi qurbahum fil manam. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian ini ahli Uhud ini ya, ibaratnya mereka pada ini tuh, karena ada air dia merasa basah tuh ya, itu apa, keluarganya tuh Allah kasih pada mimpi dia, ru'ya al-manamiyah, bermimpi. Wa qalu lahum, ya, ahli Uhud dia ngomong nih, agithuna minal ma'i, agithuna minal ma'i, tolong kami ya dari ada apa, ada rembesan air yang di apa, yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bikin sumur di sekitar kuburan Uhud. Nah, bagian airnya itu ngerembes tuh ya, dan ini Allah kasih ahli apa namanya Uhud ya, yang hidup itu kayak kita, mimpi ini ahli Uhud pada minta tolong kami dari air, tolong kami dari rembesan air. Jadi becek kan. Fadhahabu liyanquluhum ila makan akhar. Kemudian para kerabat sahabat pada saat itu memindahkan mereka ke tempat yang lain ya. Fawajadu al-makana jafan. Dan mereka menemukan tempat yang kering ya. Wa asnau hafrihim ya, walikai ta'arrafu makanatu syahada. Nah, padahal katanya di tengah-tengah sedang menggali itu mereka, tapi ternyata kagak basah tuh. Apa nih? Walikai ta'rifu, agar Anda semuanya tahu makanatus syuhada ya, kedudukannya para syuhada. Nah, ini enggak sembarangan nih. Syuhada itu selalu dijaga oleh Allah, mendapatkan kemuliaan. Hafar ahaduhum bil musahat ay bil fa'as. Ada yang menggalinya dengan fa'as, semacam kayak pacul lah gitu ya. Fastadamat biqadami sayyidina Hamzah. Ya Allah, ini luar biasa nih. Padahal udah berapa puluh tahun ya, 40. Jadi pada saat itu nih para pekerja nih yang sedang menjalani proyek itu, dia menggali salah satu kuburan dari mereka dengan pacul lah. Fastadamat katanya, tak tahu paculnya itu menghantam kakinya Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Paman Rasulullah yang dinamakan Asadullah ya, gelarnya singa Allah ya, yang meninggalnya karena apa? Ditombak oleh Wahsy, suruhan Ibu Hindun itu ya. Fasala damu. Nah, ini subhanallah. Jadi ketika kakinya kena pacul, katakanlah fasala damu, itu darahnya masih ngalir. Allah. Ya. Apalagi bapak-bapak yang hafal Quran, itu sedikit pun kagak ketelan bumi, itu sedikit pun kagak hancur, bersih banget ya. Ba'da isnain wa arba'ina sanah, padahal berlangsung setelah 42 tahun. Lihat nih ahwal syuhada ya, ahwal orang-orang saleh, aulia, begini nih. Apalagi nabi ya. Nabi apa? Setiap kali ngucap salam dikembalikan ruhnya. Jadi kita yakini Nabi itu fi istihdarin tam, dalam kondisi yang selalu terjaga ya, menjawab salam-salam kita semua. Angkatan Nabi, barang siapa yang salam kepadaku dari jauh aku tahu, dari dekat aku dengar. Wa ruwa anna sayyidana Jabir bin Abdullah
dhahaba liyuhaffira ala qabri abihi alladhi kana qad laqiya darbata biramhin fi jambihi fanzal jarha daman. Subhanallah. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Jabir bin Abdullah dia pergi untuk menggali kuburan bapaknya. Alladzi kana qad laqiya darbatan biramhin. Yang bapaknya itu dulu pernah kena apa? Kena sabetan ramah. Apa ramah? Panah. Ya. Fi jambihi, di bagian kirinya. Gitu. Fa anzalal jarhu daman. Subhanallah. Udah 42 tahun itu darahnya masih kayak baru aja. Fawudi alaihi qutnan. Kemudian oleh anaknya itu ya ditaruhin deh itu bahan, ditutupin lah. Ya, kayak kita misalnya kebacok nih, biar dia enggak ngalir di apa namanya itu? Hah? Ya, diperban lah, diikat gitu. Waduh, ini kalau sekarang ini geger di dunianya. Wa huwa kana wadi yadihi alaihi. Betul ya. Dia meletakkan tangannya di atas. Fa wajada abahu ala halatihi wa ala hiatihi lam ta'kul ardu, masyaallah. Si anak nih apa? Dia melihat kondisi bapaknya ala hayatihi. Artinya kagak berubah tuh. Begitu aja tuh. Lam ta'kulul ardu minhu. Ya, bumi kagak makan dia tuh. Allah, ya. Illa kecuali bid'ata sya'ratin min lihyatihi. Tapi perhatiin kalau bentuk tubuhnya utuh semuanya, kagak ada yang rusak. Cuma ada beberapa rambut dari jenggotnya yang ada yang mungkin berkurang, putus. Teliti banget ini. Falamma akhrajuhum ya wal mafrud ayughairu al-kafan. Ketika mereka mengeluarkan itu syuhada Uhud wal mafrud, pastinya ayughairu, mereka akan mengganti kain kafannya. Ya, falamma rafa'u yadahu nazala damu, masyaallah. Ketika mereka mengangkat itu darah ngalir tuh. Masih segar. Ya. Kalau sudah berapa? Sudah 42 tahun. Masya Allah. Wa idza wada'u al-qutna la yakufa ad-dam. Ketika mereka menaruhin kain cotton itu, ya, kagak cukup tuh. Artinya la yakufa ad-damu, artinya darahnya kagak berhenti, ngalir terus. Masya Allah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan tuh, da'u yadahu, udah dah, taruh aja, letakin tangannya, kama kanat inda ikhrajihi, sebagaimana ketika dikeluarkan. Fawadauha alal jurhi, kemudian mereka meletakkan tangannya alal jurhi, ya, artinya dalam kondisi terluka, kama kanat fakafad dam. Tapi pas ketika ditaruh berhenti itu darahnya, enggak ngalir. Limadza? Kenapa? Li'annahum, karena mereka itu ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Ya, ahwal orang-orang soleh di kuburan. Ya. Mereka hidup di sisi Allah, Tuhan mereka, yurzaqun, terus mendapatkan rezeki, nikmat, ya. Ya Bapak-bapak, terus aja ya kirim doa untuk orang tua kita. Terus setiap lagi dengar azan, dengerin, baca doa azan, baca ya. Apa rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ada rezeki berangkat umroh, badalin haji, ada rezeki sedekah itu, ya. Itu sangat-sangat bermanfaat. Nanti orang tua kita ngomong, "Anna li hada, Allah ini dari mana ini?" Banyak kiriman-kiriman parcel. Kata Allah apa? Anak-anak Anda sedang berdoa. Anak-anak Anda sedang mohon ampun untuk Anda. Anak-anak Anda sedang mengirimkan parcel terbaik, pahala ibadah haji, ibadah umrah, gitu ya. Fa nahnu daiman nakhtaru lil mayyitil ardi al jafah. Ya. Biasanya daiman atau senantiasa kita memilih untuk mayit itu tanah yang kering. Ya. Walidzalika istahsana ahalluna fi sa'id ad-dafni fil jabal al-qaribah. Oleh karena itu yang terbaik keluarga kita itu biasanya di Sa'id. Ya, bapak-bapak di Mesir itu ada satu provinsi namanya Sa'id. Jadi itu dataran tinggi dia. Saya kalau liburan dulu selalu saya main ke daerah Sa'id. Sebulan, 2 bulan, emang sengaja saya. Orang Indonesia saya dong berdua sama teman. Kita belajar bahasa Arab dengan ahlinya, dengan keluarganya, ya. Sampai saya bisa bahasa-bahasa itu, bahasa ledekan, bahasa-bahasa pedalaman datu. Anak bergaul dengan itu. Setiap liburan saya selalu begitu tuh, ya. Walidzalik istahsan ahalluna fil sa'id, ya, ad-dafna fil jibali al-qaribah. Oleh karena itu keluarga kami di Sa'id selalu menganggap baik menguburkannya itu di atas gunung yang dekat, ya. Makanya ulama besar Abdul Hasan Asy-Syadzili juga dikuburkan di gunung Mu'attam, Muqattam. Wa fi katsirin min biladil wajhi al-bahri kana indahum amakinun 'aliyatun. Dan kebanyakan juga di negara atau di kawasan yang sisi laut itu kana indahum amakinun aliyah. Mereka juga punya tempat-tempat yang tinggi, ya. Ada kan istilahnya daerah yang laut, tapi juga ada dataran tingginya. Fastahsanu, fastahsanu ini kurang dal tuh ya. Ad-dufna fiha, maka sebaiknya menguburkan itu di dataran-dataran yang tinggi, ya. Li'annaha jafatun, karena dataran yang tinggi itu tanahnya kering. Wala tu'dil mayyita, dan kagak menyakitin si mayit, ya. Fali'annal qabra satrun, karena kuburan itu bagaikan apa? Satar, penutup, gitu, ya. Ayyasturul mayyita fi, artinya kuburan itu dia nutupin mayit di dalamnya. Fala takhruju minhu raihatun, sehingga kalau kuburan itu tertutup kagak keluar dari kuburan itu apa? Raihatun, baunya, ya. Wala yasilu ilal mayyiti fihi ada min wahshin au sab'in au ma'in, juga tidak akan sampai kepada si mayit di dalam kuburan itu apa? Ada sesuatu yang menyakitkan, membahayakan, min wahshin, dari binatang buas, au sab'in, wahshin binatang liar, au sab'in binatang buas, au ma'in, atau kena rembasan air, ya. Bagus istilahnya. Kuburan itu satrun ayyasturul mayyita fihi. Jadi memang harus dijaga. Kalau kita kebetulan posisinya daerah-daerah yang banyak airnya, ambil yang tinggian posisinya itu, agar dia terjaga daripada air, ya. Soalun, pertanyaan berikutnya. Hunaka unasun yabnuna tabaqaini liqabri. Ada sebagian orang, ya, membangun 2 tobak, 2 tingkatan, 2 lapisan di kuburan.
afta Syekh Ali Jum'ah mufti diyar al-Masriyah bi annahu la mani'a minha, ya, nazaran lid-daruratil haliyah. Ya. Syekh Ali Jum'ah, ya, mufti Mesir, berfatwa bahwa la mani'a, tidak tercegah, artinya tidak dilarang, ya, kita ngebangun apa tuh? Jadi dia kuburan dibikin bangunan lagi, penjagaan, ya. Karena lid-daruratil haliyah, karena apa ya, kebutuhannya yang kondisional saat ini tuh. Pentingnya. Wal aslu fi dafni ayyudfinal mayit fi qabri wahdahu. Dasarnya dalam menguburkan itu mayit dikuburkan dalam kuburan sendirian. Wa hadza mawjudun fi Sahra wa fi biladis Sa'id al-ba'idah fi Mesir. Dan ini ada di dataran Sahra, padang pasir, dan di daerah yang Sa'id, yang tinggi, yang jauh dari Mesir. Walakin indama kuthiratil a'dad. Tetapi kita ketika banyak sekali nih jumlah mayit-mayit, asbahna nudfanu aktsar min mayitin fi qabrin wahidin. Ya, kita boleh menguburkan mayit-mayit yang banyak dalam satu tempat. Kayak kemarin kasus Covid, berapa puluh tuh. Kan kalau digali tiap lubang capek juga yang gali itu. Karena saya ketemu yang bagian penggalian, waduh itu. Ya pertama tendernya banyak ya Bang. Tapi masya Allah nggak keuber. Ada sampai udah datang ke kuburan belum nggak bisa apa? Karena kurang tenaga galinya. Berapa bolongan ya? Nah, kasus begitu boleh itu. Udah bikin aja yang gede langsung semuanya. Gitu ya. Walakin bisyartin ayyakuna bainal maiti wal maiti hajizan. Oh gitu. Tetapi dengan syarat antara satu mayit dengan mayit berikutnya ada hajiz. Ya, ada apa namanya? Dikasih halangan gitu. Pembatas. Fala tadul mayit al mayit. Jangan caranya ditumpuk mayit atas lagi, nggak boleh tuh. Harus berjejer. Kalau bapak-bapak pernah nggak masuk ke kuburan baki itu? Di sana ada dua kuburan kan. Ada yang kayak kita digali, lalu dimasukkan jenazahnya, diuruk lagi satu. Ada yang kita turun ke bawah. Jadi dia seperti beginilah nih. Apa namanya? Di dak atasnya, bagian bawah. Diturunin doang, ditaruh udah begitu tuh. Ya, nanti ada lagi taruh lagi sampingnya gitu. Kalau udah kering, tulang tuh dorong gitu. Taruh lagi. Tapi posisinya dia kayak bangkar gitu lah. Ya. Kalau kita misalnya di lantai dasar lah dibuat begitu. Nah, itu ada juga begitu kuburan di sana. Di kita belum ya. Saya kemarin ada ide tuh. Kalau udah kagak ada lagi bagaimana nih? Kuburan di dak. Kayak gini. Kita uruk aja dah. Berapa meter buat kuburan ini maka tingkat. Ya, begitu. Nah, teman saya ada tuh di daerah Kapuk, Ustaz Ismail. Dia nawarin juga kalau dia mau kubur bisa di tempatnya katanya. Jadi kalau ada jamaah nyari kuburan susah di Kapuk itu ada tuh. Ya. Ustaz Ismail tuh. Taib lagi ya. Jadi apa? Fala tada'ul mayyit 'alal mayyit. Ya, jangan ditaruh mayit di atas mayit, jangan ditumpuk lah bahasa kitanya. Walakin yakunu bainahuma hajizan minat turabi awil ramli awil hijri. Tetapi harus ada di antara mayit dan mayit ada pembatasnya. Apakah dari tanah atau dari pasir atau dari batu. Lakin la yanfa istikhdamul wisadah awis sajadah wa misluha litakuna hajizan bainahuma.
Tapi kagak boleh ya menggunakan bantal atau sejadah atau seumpamanya untuk menjadi pembatas antara satu mayit kepada satu mayit yang lain. Gitu ya. Udah siang ya. Saya lihat udah 1 jam. Oke. Emang ini kalau suasa gitu banyak enak nih. Taib, semoga bermanfaat insyaallah dan istiqomah dalam pengajian, menurunkan rahmat untuk kita semuanya, keberkahan untuk anak cucu kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ahsin ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi qulubina. Allahumma rzuqna al-amala fi badanina wa ta'ata fi badanina. Allahumma ij'alna ta'ina salihin al-mu'minina as-salihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacanya 8 sampai 9. 10 tuh. Luar biasa. Artinya sehat Pak. Ke rumah masih ada oleh-oleh. Itu mana? Apa tuh? Titipan yang buat. Oh ya, jam-jam yang buat itu. Ada nih. Yang buat, iya. Makanya kata saya kalau ke rumah ada. Ini saya mati ya. Hah? Aduh saya